Salam, salam damai sejahtera, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, di mana Bapa pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu, yang Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau berikan pemahaman akan firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, di mana di sini tadi katakan kepada kita di Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menerima upah kita. Upah kita sesuai dengan perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mengatakan cukup percaya saja. Jadi ini menjadi PR kita, karena apa yang kita lakukan di dalam dunia ini itu nanti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan di situ nanti jika kita melakukan seturut dengan firman Tuhan, kita akan menerima upah. Jadi upah kita, kalau jika kita kudus, kita akan mendapatkan upah kehidupan yang kekal. Jika kita tidak mau kudus, kita akan menerima upah, yaitu hukuman yang kekal. Jadi jelas di sini katanya ayat 12 katakan kepada kita, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jelas di sini Bapak Saudaraku, kita akan diberi upah seturut perbuatan kita. Jadi ini semuanya kelakuan kita bertanggungjawabkan. Jangan kita mengatakan itu terserah aku lah, mau ngapain aku, dosaku kan aku yang bawa. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu nanti kita akan diperhitungkan semuanya. Jadi saat inilah apa yang kita harus kerjakan. Jadi kita ini jika kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu di sini kita akan diberi upah. Ya upah, kalau kita tidak taat setia, tentu kita diberi upah, yaitu hukuman api neraka. Jadi di sini kita melihat sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sungguh jelas mengatakan, jadi dialah Alfa Omega, dialah pertama, dialah akhir. Nah jadi semuanya itu Saudaraku, kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita akan mendapatkannya. Karena kita ini tanpa kita dasar firman Tuhan, kita ini tidak tahu apa-apa, karena kita tidak pernah jumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Satupun kita ini tidak pernah jumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi jika kita membaca firman Tuhan dan melakukannya taat dan setia, ada Roh Penolong. Roh Penolong akan menuntun, membimbing, menyertai, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan mengerti
apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Kembalilah kepada firman Tuhan. Kembalilah kepada ajaran Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari kita, membimbing kita, menuntun kita. Dia membuat segala cara, perumpamaan-perumpamaan supaya kita melakukan taat dan setia. Jadi ini Tuhan tidak paksa kita. Tuhan berikan kita hak bebas. Apakah kita mau melakukan seturut dan kehendaknya? Apakah kita mau mengikuti aturan-aturan dunia? Jadi itu Bapak Saudaraku, kita yang tahu. Jadi jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal, mari kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan, dan jaga kesehatan. Karena tanpa kita sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap semangat, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita, keluarga kita, supaya kita kembali kepada firman Tuhan bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe YouTube ini, sehingga YouTube ini sampai ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, supaya kita berusaha kembali kepada Alkitab, mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.